Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,48%. Dengan total market cap mencapai di 2,76 triliun US dollars. Dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,02% dan penurunan volume sebesar 17,34%. Untuk Bitcoin sendiri dia berhasil bertahan di atas 73 ribuan, tetapi jam 7 pagi tadi coba kita cek ya, dia daily close itu di atas ya, dia itu di atas dari 73.000, tepatnya dia daily close di angka 73.121, merupakan daily close tertinggi sepanjang masa dari Bitcoin untuk kesekian kalinya ya. Dan untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 0,86%. Untuk hari ini kita akan bagi DCWT menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah untuk Bitcoin dan Ethereum. Sementara untuk sesi kedua adalah kita akan bahas mengenai altcoins. Jadi buat lo yang pengen altcoins favorit lo dibahas di DCWT di sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak yang minta, ya per itu kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes ya. Sekarang kita geser ke economic calendar, ke GMT plus 7 seperti biasa. Dan kurang satu lagi ya. Yes, ini ya. Sekarang itu tanggal 14 Maret hari Kamis, dan dari US kita bisa lihat di sini akan keluar PPI ya. Yes, akan keluar PPI. Oh ini core PPI. Ini enggak. Oke, ini dia. PPI jam setengah 8 malam. Lalu akan juga keluar initial jobless claim. Ada juga core retail sales, dan yang terakhir ada retail sales ya. Untuk core retail sales harapan kita adalah supaya dia itu lebih rendah daripada ekspektasi ya, karena lower than expected reading should be taken as negative or bearish for USD ya. Berarti harapan kita dia lebih rendah daripada 0,5%. Lalu untuk initial jobs claim harapan kita adalah lebih tinggi daripada ekspektasi ya, lebih tinggi daripada ekspektasi berarti lebih tinggi daripada 218.000. Dan selanjutnya ada PPI. PPI ini dia sebenarnya mirip-mirip CPI, jadi kayak ngitung inflasi juga. Nah, harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi. Ya, berarti lebih rendah daripada 0,3%. Karena kalau lebih tinggi itu bukan pertanda yang baik untuk ekonomi Amerika ya, dan itu bisa membuat the Fed menunda untuk penurunan interest rate gitu. Dan kita ingin interest rate turun ya, maka dari itu harapan kita inflasi di US terkontrol ya. Selanjutnya ada juga retail sales bulan Februari. Untuk ini harapannya adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi ya, berarti lebih rendah daripada 0,8%. Jadi siap-siap hari ini akan keluar 4 data penting dari US. Ada possibility ini bisa mengguncang market. Dan kita intip ke besok hari Jumat dari US itu akan keluar apa? Nggak ada yang bintang 3 ya. Jadi ya sudah, untuk besok kita bisa lebih fokus ke TA. Next kita geser ke news, dan news ini datang dari Indonesia, di mana sepertinya akan ada pergeseran regulator dari Bapepti geser ke OJK ya. Jadi ini preparationnya itu untuk di bulan Januari 2025. Jadi sebenarnya masih waktunya masih lumayan lama ya. Jadi intinya adalah regulasi ini adalah untuk implementasi technological innovation di dalam financial sector ya, yang tentunya akan apply juga ke kripto di Januari 2025. Nah, rule ini akan untuk how to guide untuk banks, juga insurance companies dan other financial industry ya, di mana ini yang bergerak dalam inovasi dan new technology untuk explore new tech possibilities ya. Nah, makanya kripto tentunya akan masuk ke sini. Tapi sekali lagi untuk sekarang masih dipegang oleh Bapepti. For now, let's see lah, kita lihat dulu sampai nanti udah keluar, karena belum ada detail yang jelas seperti apa. Tetapi harusnya akan lebih cenderung pro kripto, karena ya seperti yang kita sudah lihat dari sebelum-sebelumnya ya. Ya Indonesia cenderung mulai pro kripto, dan mungkin mereka melihat US ya, US rugi saat mereka tiba-tiba jadi anti kripto ya, saat Joe Biden jadi gila-gilaan pengen nge-tax kripto, dan banyak perusahaan kripto di US yang ya, pindah
gitu ya. Mungkin yang stay adalah yang super besar sampai susah untuk pindah gitu. Tapi banyak yang kecil-kecil tuh cenderung pindah karena ya kalau regulasinya nggak jelas kan malas gitu ya. Nah, jadi sekarang OJK sedang bekerja sama dengan Bapepti dan juga Bank Indonesia untuk melakukan bukan transaksi, tapi transisi. Semoga semua regulasinya bisa lebih menguntungkan dan bisa membuat kripto lebih maju di Indonesia, ya. Next kita akan geser ke analisis di Twitter. Nah, ini dia nih. Kita lihat scenario kalau terjadi breakout, ya. Kalau sampai Bitcoin terjadi breakout dan dia rally membuat suatu local top gitu ya di sini, ini bisa dibilang kalau kecepatan bisa concerning ya. Kalau kecepatan tuh mungkin bisa di 2000 kayak seperti di 2021 ya, di mana dia pump koreksi cukup lama, udah gitu baru naik lagi untuk menjadi untuk mendapatkan blow off top terakhir di sini ya. Nah, tapi kalau gue pribadi sebenarnya tuh lebih enak kayak gini ya. Kenapa? Karena ini lebih newbie friendly sebenarnya ya. Nah, buat lu yang tahu dan hafal charting Bitcoin ya, kemungkinan besar tahu ini adalah monthly. Nah, kalau lu lihat di weekly itu buat akumulasinya enak banget ya. Rally, koreksi, rally, koreksi, rally, koreksi ya. Nah, kalau kayak di 2021 ini ngepam kecepatan sehingga jebol dan di sini panik ya. Bagi yang newbie pasti banyak yang cut loss, gue cukup yakin ya. Karena gue ingat di 2021 banyak yang udah Bitcoin udah jebol, bla 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 bla. Nah, pas naik lagi orang FOMO, wah ayo beli. Taunya bear market beneran. Nah, jadi sebenarnya lebih ideal seperti ini ya, tapi kita harus siap dengan dua skenario seperti 2021 atau 2017 begitu. Kalau 2017 dia naik dengan lebih sustainable dalam kurun waktu di sini ya, ini ke sini sampai 9 bulan begitu. Tapi intinya apa ya, kalau dia lebih pelan-pelan lebih sustainable seperti ini, kalau dia breakoutnya terlalu cepat ya bisa juga kayak gini, jebol lagi ke bawah baru naik lagi begitu ya. Jadi kayak semacam double top yang sedikit lebih tinggi kanannya begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini kondisinya itu masih bullish ya. Dia kembali daily close tertinggi sepanjang masa di tanggal 13 Maret kemarin, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi ya. Karena daily close-nya GMT plus 7 kan. Jadi ya jam 12 malam lebih 7 jam gitu. Nah, kalau kita lihat di sini tentunya ini menunjukkan bahwa Bitcoin masih memiliki momentum walaupun ya ada di sini sedikit pelemahan. Nah, jadi pelemahan volume. Nah, jadi masih momentumnya ada secara TA-nya tetapi volume berkurang. Apakah ini tanda-tanda bahwa Bitcoin mulai kehabisan bensin? We'll see. Ya, karena kalau kita ngomong sempat juga di sini ada penurunan tetapi terus meningkat harga Bitcoin ya. Tetapi intinya apa? Intinya jangan paksakan beli di resisten ya. Untuk buy limit kita akan bahas nanti di belakang ya. Jadi jangan ada yang bingung, Bang mana nih kok nggak bahas sih buy limitnya. Itu di belakang. Sekarang kita bahas makro dulu ya. Oke, next kita geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri bentuknya itu masih malah koreksi kemarin ya. Lanjut lagi koreksi ke bawah dari sini. Jadi untuk sekarang sih harapan gue ya kalau bisa langsung tembus ke bawah ya boleh. Tapi kalau sampai dia konsolidasi dulu, nanti EMA 20 death cross mungkin ya, dia ke bawah, ke reject, nah maybe bisa lanjut membuat suatu lower high dan membuat lower low gitu. Itu harapan gue untuk indeks dolar. Yang penting trennya cenderung bearish gitu. Kalau dia cenderung bearish, ini akan bagus untuk risk on asset in general begitu ya. Oke. Next kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit.
Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin sendiri kita bisa lihat di sini ya, buy limitnya belum ada perubahan signifikan. Mungkin EMA20 lah, EMA20 mulai converge sekarang dengan buy limit kedua. Jadi untuk sekarang buy limit pertama untuk Bitcoin adalah di angka 67.610. Buy limit kedua di angka 65.463, atau dengan EMA20 kita satukan saja jadi satu buy limit. Dan buy limit ketiga di angka 62.517. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 67.610, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang masih pending lagi-lagi di sini ya. Memang momentumnya Bitcoin lumayan kuat ya. Untuk posisi shortnya kalau dia gagal mantul malah jebol di sini. Udah jebol, retest 1, retest 2 di 67.610 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 65.463 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Overall seperti yang gue bilang ya, walaupun sekarang momentumnya masih terlihat sangat bullish, gue pribadi masih concernnya ya ini ya, bull support band. Bull support band ini sekarang ada di angka berapa nih? 46.300 sampai 47.900 nih, kok dibulatkan mungkin ke 48.000 lah ya. Ini sudah cukup lama tidak dikunjungi ya, tidak ada sungkem. Nah, saat tidak ada sungkem, possibility dia untuk jebol di bull support band semakin tinggi ya. Kita bandingkan dengan di 2016 ya. Kita lihat rally sungkem. Nah, sustainable. Di sini rally lupa sungkem jebol. Rally kok jadi Larry, sorry. Rally lupa sungkem jebol gitu. Nah, ini rally yang signifikan juga nih, belum sungkem. Nah, masanya siap nggak? Kalau dia biasanya lupa sungkem itu secara dari wick tertinggi sampai wick terendah, koreksinya itu bisa mencapai 50%-an. Sebenarnya selama lu siap dengan possibility ini ya lu harusnya tenang-tenang aja sih gitu ya. Kalau lu nggak siap, nah itu panik biasanya. Kalau panik biasanya suka cut loss. Nah, jadi lebih baik lu tahu dulu ada scenario bisa seperti itu ya. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum ini kita akan geser ke buy limit masih sama, Deng. Jadi untuk buy limit pertama itu masih di angka 3.920. Buy limit kedua di EMA20 atau di angka 3.639. Kita jadikan confluence saja karena sudah dekat. Dan buy limit ketiga di angka 3.386,1. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 3.920, kita bisa buka posisi long dengan target TP yaitu struktur baru di angka 4.067 USD. Tapi kalau mau lebih konservatif, posisi longnya bisa juga di TP di 40.000 bukan 40.000 tapi di 4.000 ya. Itu untuk setup di Ethereum.
Untuk posisi shortnya kemarin sudah terjadi retest pertama nih. Hari ini apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 3.920 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum ya. Overall masih very bullish juga. Tapi ya resikonya kalau menurut gue pribadi sih, kalau Ethereum sebenarnya masih oke ya. Kalau TA-nya pure dari Ethereum masih oke karena Ethereum itu belum menembus all time high. Jadi ya oke lah. Kalau Bitcoin dia sudah menembus all time high dan ya bull support point-nya juga udah lama nggak dikunjungi begitu. Nah kalau itu dua kombinasi itu terjadi, itu bisa menjadi suatu apa ya catalyst untuk Bitcoin bisa koreksi dalam. Nah kalau Bitcoin koreksi dalam, Ethereum bullish pun dia akan ketarik gitu. Jadi masih banyak orang yang gini, mungkinnya masih yang cenderung newbie ya, yang cenderung newbie berpikir bahwa buat apa liatin Bitcoin, liatin alts dong, alts peringkatannya akan lebih tinggi. Ya overall benar akan cenderung di akhir ya, di akhir dari di akhir dari bull market itu altcoin cenderung akan outperform BTC. Tetapi suka nggak suka ya, Bitcoin yang akan memimpin kemana gitu. Jadi Bitcoin gerak ke atas ya dia cenderung bullish maka alts akan cenderung bullish. Bitcoin cenderung bearish maka alts juga akan cenderung bearish. Makanya dari itu buat lu para newbie, gua sarankan satu hal, walaupun lu mungkin sangat bersemangat dengan altcoin seperti gua juga sekarang bersemangat nih dengan posisi altcoins gua karena very profitable, tetapi jangan lupa at the end of the day yang akan mengatur cryptocurrency market itu mau kemana adalah Bitcoin gitu ya. Selanjutnya jangan lupa 3 golden rule dari investing. Yang pertama jangan pakai uang panas, yang kedua jangan over leverage, dan yang ketiga berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.